Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udi Jaya SPD, merupakan PPG dalam jabatan 2022 Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Adapun yang akan saya sampaikan adalah menyusun best practice aksi 1 dan 2 dengan metode STAR, situasi tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan. Dilaksanakan di SD Impres Timika 4, Kabupaten Mimika, Papua pada tanggal 26 Agustus 2022 aksi pertama, kemudian aksi kedua dilaksanakan pada 12 September 2022. Tujuan yang ingin dicapai yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran tematik Bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian kedua, meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika pada materi operasi hitung campuran bilangan caca. Adapun yang melatar belakangi, dalam masa peralihan dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ ke pembelajaran tatap muka atau PTM, dapat membuat motivasi belajar siswa menurun. Hal ini terjadi karena adanya masa pandemi yang telah menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss, baik literasi maupun numerasi. Pada saat PJJ mengakibatkan banyak perubahan sikap atas peserta didik yang berdampak pada pembelajaran. Oleh karena itu, siswa merasa bosan saat pembelajaran di kelas karena terbiasa bermain di rumah dengan temannya pada saat PJJ. Selain itu, siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, serta kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana guru masih menggunakan metode ekspositori, yaitu guru menjelaskan materi, contoh soal dan memberikan tugas sehingga siswa kurang berpartisipasi dalam pelajaran. Kedua, rendahnya motivasi siswa untuk mengulang materi yang telah disampaikan. Tiga, latar belakang pekerjaan dan pendidikan orang tua sehingga banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak sempat memberikan bimbingan belajar kepada anaknya selama di rumah. Berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi yaitu penggunaan model pelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, penggunaan media yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran, menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Guru harus mampu meningkatkan motivasi dan minat siswa, serta kemampuan siswa dalam menentukan hasilnya, yaitu pada campuran bilangan caca dengan menanamkan pemahaman konsep melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Langkah-langkah dan strategi yang saya lakukan pada aksi 1, yang pertama menggunakan media yang menarik minat siswa dalam memahami materi yang disampaikan, mempersiapkan alat peraga yang bisa membuat siswa bersemangat dalam pembelajaran dengan menggunakan media yang berbasis tipek. Kemudian yang ketiga, lebih kreatif melakukan ice breaking agar siswa tidak bosan di dalam pembelajaran. Kemudian keempat, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa dan mulai tahap 1 sampai akhir yang dituangkan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian kelima, membimbing siswa dalam proses pembelajaran baik individu maupun kelompok. Kemudian keenam, mendesain ruangan dengan baik mulai kebersihan, kerapian, dan keindahan sehingga siswa memiliki motivasi belajar dan merasa nyaman dalam belajar di dalam kelas. Kemudian menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam bentuk instrumen. Kemudian ada pun langkah-langkah dan strategi yang saya lakukan pada aksi kedua. Pertama adalah pemilihan model pelajaran inovatif. Strategi yang digunakan guru dalam memilih model pelajaran inovatif dalam pemahaman karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran. Adapun pembelajaran yang dipilih yaitu Problem Based Learning ataupun PBL. Kemudian proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pelajaran inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik, serta mempelajari karakteristik materi operasi hitung campuran pada bilangan caca. Kemudian sumber daya yang digunakan yaitu jaringan internet, buku-buku yang terkait model pembelajaran inovatif, dan buku siswa matematika kelas 6. Kemudian pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Yang pertama, strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran atau PPT
Proses pembuatan media pembelajaran inovatif oleh guru sendiri yaitu dimulai dari mencari referensi yang dapat membuat siswa lebih mudah memahami konsep operasi hitung campuran pada bilangan caca dan mendesainnya dengan menarik. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran yaitu buku siswa kelas 6 yang ada di laptop, jaringan internet, dan aplikasi Microsoft PowerPoint. Kemudian ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik. Strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses belajarnya yaitu merancang di mana berpusat pada siswa dengan mengembangkan RPP dan LKPD. Kemudian proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kemudian sumber daya yang diperlukan kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD. Kemudian adapun yang terlibat dalam aksi ini adalah kepala sekolah, guru, siswa. Adapun dampak dari aksi ini yaitu dampak dari penerapan media yang berbasis TPEC yang diimplementasikan yaitu basis media pembelajaran yang inovatif dipadukan dengan model pelajaran PBL membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Kemudian dampak dari penerapan PBL yang dipadukan dengan media PPT dalam kegiatan pembelajaran matematika efektif karena dapat membuat peserta didik aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian sebagian besar respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat senang karena mereka ikut terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Adapun faktor keberhasilannya, yang pertama adalah pembelajaran yang bisa faktor berhasil ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat. Kemudian pembelajaran bisa dipetik yaitu pembelajaran dapat diambil yaitu sebagai seorang guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, dan media pembelajaran sehingga proses belajar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pesan seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Bersama saya Udi Jaya, PPG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih.